Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, ketemu lagi sama Bapak dan hari ini kita akan belajar tentang ekologi dan kelestarian lingkungan. Ya, kita langsung ke next step. Nah, ada pun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah memahami konsep dasar lingkungan, komponen ekosistem dan juga interaksi antar organisme. Yang kedua, menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap adaptasi dan distribusi organisme. Yang terakhir adalah mengidentifikasi tindakan pelestarian lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, apa sih itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu abiotik yang benda hidup dan juga biotik atau hidup. Nah, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri yang tidak hidup tetapi mengenai organisme. Perannya itu adalah menyediakan tempat dan kondisi yang memungkinkan kehidupan bagi organisme. Contohnya adalah tanah, air, cahaya, suhu, kelembapan, dan juga angin. Terus ada komponen biotik adalah komponen di mana yang terdiri dari makhluk hidup yang berinteraksi di dalam ekosistem. Yaitu perannya itu adalah mempertahankan keseimbangan rantai makanan dan proses ekologis lainnya. Contohnya tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme. Ya, dan manusia juga termasuk biotik. Nah, apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah kesatuan antara komponen abiotik dan juga biotik yang saling berinteraksi dalam satu lingkungan. Terdiri dari berbagai jenis ekosistem seperti ekosistem hutan, laut, sungai, dan juga gurun. Ya. Nah, di dalam satu ekosistem itu pasti ada namanya rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah urutan perpindahan energi dan materi melalui proses makan dan dimakan antar organisme di dalam ekosistem. Nah, tingkat rantai makanan itu ada beberapa tingkat. Ada produsen, adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri, ya. Nah, nah, contohnya adalah tumbuhan, jamur, dan lantai dan juga fungi atau jamur. Nah, terus ada kedua konsumen primer, yaitu hewan herbivora yang memakan produsen. Tahu herbivora apa? Hewan yang memakan tumbuhan, ya. Nah, terus ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder itu adalah hewan karnivora, hewan pemakan daging yang memakan herbivora atau hewan yang memakan tumbuhan. Nah, yang terakhir adalah nanti ada konsumen tersier, yaitu karnivora puncak atau hewan makan daging memakan hewan pemakan daging lainnya. Ya, nah, pengurai itu adalah organisme yang menguraikan bahan organik mati. Jamur juga kadang-kadang, terus ada cacing ataupun bakteri ataupun yang lain sebagainya, ya, lalat. Ya. Nah, ini contoh ilustrasinya. Nah, produsen rumput, ya, konsumen tingkat 1 namanya tuh, ya. Itu adalah kelinci. Rumput dimakan oleh kelinci. Nah, lalu kelinci itu dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu konsumen sekunder, yaitu apa? Ular. Nah, ular dimakan lagi oleh konsumen puncak atau konsumen tingkat 3, yaitu elang. Nah, elang mati dan diuraikan zat-zatnya oleh bakteri dan jamur, kemudian tumbuh lagi menjadi rumput. Nah, tapi teman-teman, selain ada rantai makanan, ada juga namanya jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari berbagai macam rantai makanan yang memiliki satu sama lain keterikatan. Sehingga membentuk namanya jaring-jaring makanan. Berbentuknya kayak berbentuk jaring, ya. Kalau kita ada gambarkan untuk skemakan itu kayak berbentuk jaring. Ya. Nah, ada namanya daur biogeokimia, adalah proses
siklus yang mengatur perpindahan unsur kimia penting seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan juga air antara komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem. Nah, jenis-jenis daur kimia itu adalah daur karbon, daur nitrogen, daur fosfor, dan juga daur air. Nah, interaksi antara komponen dan ekosistem itu terbagi menjadi 3 sebenarnya ya. Kita lihat di slide selanjutnya itu. Nah, 3 ada predasi. Nah, yaitu ada predasi, kompetisi, dan juga simbiosis. Nah, kalau predasi itu adalah hubungan antara pemangsa dengan predator dengan mangsanya. Contohnya, singa dengan memangsa zebra. Terus ada kompetisi. Nah, adalah persaingan untuk organisme untuk mendapatkan sumber daya. Contohnya adalah persaingan antara burung untuk mendapatkan sarang, persaingan zebra jantan antar zebra jantan, 2 zebra jantan untuk mendapatkan 1 zebra betina. Nah, terus ada simbiosis. Kalau simbiosis itu masih namanya hubungan. Dibagi menjadi 3, ya. Ada simbiosis mutualisme, yaitu adalah menguntungkan. Ya, kedua organisme itu saling menguntungkan. Contohnya dengan lebaran bunga, lebaran mendapatkan nektar dan bunga di mana penyerbukannya. Kedua adalah parasitisme, adalah hubungan di mana satu menemukan organisme yang diuntungkan, sedangkan yang lainnya dirugikan. Contohnya adalah kutu dengan anjing. Contohnya adalah kutu itu mendapatkan tempat tinggal ataupun mendapatkan makanan, sedangkan anjing itu merasa gatal, dirugikan. Terus ada komersialisme, ya, hubungan di mana satu organisme diuntungkan, sedangkan yang lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Biasa-biasa aja. Contohnya adalah anggrek yang menempel pada pohon. Nah, lanjut ya. Nah, bagaimana sih pengaruh manusia terhadap ekosistem? Nah, terhadap pertanian dan pengaruh itu pembukaan lahan besar-besaran, penggunaan pestisida mencemari lingkungan, monokultur menurunkan keragaman hayati. Yang kedua adalah bisa menyebabkan kerusakan habitat. Contohnya adalah deforestasi untuk kayu dan pemukiman, konservasi lahan untuk perkebunan dan infrastruktur, fragmentasi habitat mengganggu ekosistem. Nah, selain itu juga ada menyebabkan polusi dan udara dari emisi kendaraan industri. Terus ada polusi air dari limbah pabrik, polusi tanah akibat limbah dan pestisida. Ya, mungkin bagaimana sih pengaruh manusia terhadap ekosistem tuh? Di sini tuh mencabarkan lebih kepada merugikan, kadang menguntungkan, kadang merugikan, ya. Nah, terus terhadap perubahan iklim juga sama. Itu ada peningkatan suhu global, kenaikan permukaan laut, perubahan pola hujan. Lalu ada konservasi. Nah, itu menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, ada yang menguntungkannya adalah terhadap konservasi. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, restorasi habitat dan reintroduksi spesies, dan juga edukasi dan penegakan hukum. Ya. Nah, mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati? Itu terdapat ada beberapa keuntungan. Ya. Mengapa? Alasan ya. Nah, ada 3 alasan. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap spesies memiliki peran penting dalam rantai makanan dan juga proses ekologi. Ya. Yang kedua adalah pencegahan kepunahan. Konservasi dapat mencegah hilangnya spesies akibat perburuan liar, perubahan habitat, dan juga pencemaran. Yang terakhir adalah manfaat sosial dan ekonomi. Keanekaragaman hayati memberikan sumber daya alam seperti obat-obatan, pangan, dan juga bahan baku industri. Ya. Nah, ada beberapa 4 macam metode konservasi ekosistem keanekaragaman hayati.
Yang pertama adalah konservasi in situ, adalah cara melindungi spesies di habitat aslinya, seperti taman nasional, cagar alam, dan juga hutan hitung. Hutan lindung. Yang kedua adalah kebun binatang atau konservasi ex situ, yakni melindungi spesies di luar habitat aslinya. Contohnya kebun binatang, kebun raya, dan juga bangkem atau penyimpanan biji atau embrio. Terusnya ada reintroduksi spesies, adalah mengembalikan spesies yang hampir punah ke habitat alaminya. Yang terakhir adalah pendidikan lingkungan, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi dan melalui kampanye, program pendidikan, dan juga pelatihan. Sekian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.